Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rahman Saleh, NIM 2002112192. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku dan tidak baku pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi, dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Kedua, pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, abjad dan abjad. Menurut KBBI, yang benar menggunakan huruf D, bukan huruf T. Jadi yang benar adalah abjad. Abjad adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang biasa dipakai di dalam bahasa tertentu. Yang kedua, advokat dan advokat. Menurut KBBI, yang benar menggunakan huruf V, bukan huruf P. Jadi yang benar adalah advokat. Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan dan pengacara. Aktivitas dan yang ketiga, aktivitas dan aktivitas. Menurut KBBI, aktivitas atau tidak baku. Kata yang benar adalah aktivitas. Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. Keempat, analisis dan analisa. Analisis itu kata benda dan analisa itu kata kerja. Seperti yang dikutip di sini, analisa atau analisis memiliki artian mengamati secara detail sesuatu hal. Memang memiliki arti sama, namun memiliki penempatan yang berbeda dan mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang kelima, asas dan azas. Ditemukan kata asas dalam KBBI, tetapi tidak ditemukan kata azas. Asas adalah dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Yang keenam, atlet dan atlet. Kata atlet adalah bentuk tidak baku dari kata atlet, sehingga penulisan yang benar adalah atlet. Atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan, kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Yang ketujuh, atmosfer dan atmosfer. Ditemukan kata atmosfer di dalam KBBI, tetapi tidak ditemukan kata atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km, terutama terdiri atas campuran berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan sejumlah kecil gas lain. Yang kedelapan, baterai dan baterai. Menurut KBBI, yang benar menggunakan huruf A, bukan huruf E. Jadi yang benar adalah baterai. Baterai adalah alat untuk menghimpun dan membangkitkan aliran listrik. Yang kesembilan, cabai dan cabai. Yang benar adalah cabai. Cabai adalah tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing. Apabila sudah tua, berwarna merah kecoklat-coklatan atau hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya. Yang ke-10, izin dan izin. Kata izin adalah bentuk tidak baku dari kata izin, sehingga penulisan yang benar adalah izin. Izin adalah pernyataan mengabulkan atau tidak melarang dan sebagainya. Persetujuan, membolehkan. Yang ke-11, nasihat dan nasihat. Nasihat atau nasihat adalah kata yang memiliki arti sama dengan penulisan yang berbeda. Perbedaannya adalah salah satu kata sesuai dengan aturan baku, sementara satunya tidak.
Jadi, untuk keperluan penulisan yang membutuhkan aturan baku, maka gunakanlah nasihat. Yang merupakan kata baku adalah nasihat. Nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran, atau petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Yang ke-12, praktik dan praktek. Praktik merupakan bentuk baku sesuai KBBI, tetapi kata ini seringkali disalah tuliskan dengan kata bakunya yaitu praktek. 13. Risiko dan resiko. Risiko tidak baku. Kata yang benar adalah risiko. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ke-14, objek dan objek. Kata objek adalah bentuk tidak baku dari kata objek, sehingga penulisan yang benar adalah objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Yang ke-15, zaman dan zaman. Kata zaman adalah bentuk tidak baku dari kata zaman, sehingga penulisan yang benar adalah zaman. Zaman adalah angka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu masa. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan ke bahasa baku dan tidak baku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.